kawan-kawan semua, kembali lagi bersama aku Aulia. Nah, hari ini kita akan belajar fisiologi tumbuhan. Seperti yang aku bilang kemarin, ini merupakan video kelanjutan dari morfogenesis part 1 ke part 2-nya. Nah, yang kita bahas apa aja di part 2 ini? Yang kita bahas itu ada kurva pertumbuhan pada suatu tumbuhan, dan yang kedua, hormon-hormon apa yang mempengaruhi pada suatu pertumbuhan. Nah, maka dari itu jangan lupa like, comment, and share-nya ya. Ditunggu, so lanjut. Ini kita yang pertama itu ada kurva pertumbuhan. Nah, pada berbagai jenis tumbuhan, baik tumbuhan tahunan atau tumbuhan semi tahunan, nah itu biasanya memiliki pertumbuhan yang berbentuk huruf S atau dengan sigmoid. Nah, maksudnya itu apa? Nah, seperti yang teman-teman lihat bahwa kalau kurva ini berbentuk seperti huruf S kan. Nah, maksudnya di sini adalah di mana pertumbuhan awalnya itu secara inisial sangat lama sekali. Nah, inisiasi itu mungkin saja karena dia ini tumbuhan baru lalu mengalami pembelahan sel, ya kan? Nah, semakin dewasa satu tumbuhan, maka pertumbuhan semakin cepat secara eksponensial. Nah, maka kurvanya naik kan? Nah, lama-lama tumbuhan itu akan mengalami tua sama seperti kita, ya kan? Nah, seperti tua yang penurunan. Nah, maka kurvanya menurun. Nah, jadi maksudnya itu adalah berbentuk seperti huruf stigmoid atau huruf S. Nah, sampai sini teman-teman paham kan? Jadi maksudnya di sini kurva itu mengalami dia itu naik dulu, habis itu turun lagi konstan, baru turun lagi. Nah, seperti itu bagaimana gambaran untuk kurva pertumbuhan pada suatu tumbuhan. Nah, hal ini mungkin saja tidak hanya tumbuhan tahunan yang seperti aku bilang tadi, mungkin idealnya pada suatu tumbuhan akan mengalami kurva yang sama, yaitu berbentuk kurva huruf stigmoid. Nah, itu dia indikator yang pertama. Mudah kan? Yuk kita lanjut ke indikator kedua. Ya, kita masuk ke yang kedua. Nah, ada hormon-hormon yang mempengaruhi pertumbuhan. Nah, sebenarnya ada faktor dalam yang mempengaruhi suatu pertumbuhan tanaman, yaitu ada gen dan ada hormon. Nah, seperti yang kita ketahui, gen ini merupakan sifat yang berfungsi untuk mensintesis protein atau memperbanyak atau bagaimana mereduksi suatu keturunan. Nah, iya kan? Nah, selain itu, selain dari gen, ada yang namanya hormon. Hormon ini sangat esensial lagi bagi suatu makhluk hidup. Gak hanya pada hewan, manusia termasuk tumbuhan juga sangat esensial atau sangat diperlukan hormon ini. Nah, hormon pada tumbuhan itu banyak sekali. Ada auksin, lalu ada apa lagi? Iya, ada giberelin, sitokinin, ada asam aksisatnya, lalu juga gas etilen dan lain-lain, banyak banget kan. Nah, maka banyak itu kita bahas satu persatu. So, apa aja? Cek itu kita bahas hormon auksin. Nah, auksin ini merupakan hormon pertumbuhan yang pertama kali ditemukan. Nah, maksudnya di sini adalah salah satu jenis auksin yang diekspresi dari tumbuhan adalah ada yang namanya itu adalah asam indoasetat atau dikenal dengan IAA. Nah, hormon auksin ini ditemukan oleh seorang ahli botani Belanda pada tahun 1926 yang bernama Frits Wormen Wen. Nah, di mana dia ini mengungkapkan bahwa kalau dalilnya itu suatu pertumbuhan gak akan tumbuh tanpa adanya zat penumbuh. Nah, dipikir-pikir itu bener banget, iya kan? Gak mungkin datang-datang akar, gak mungkin datang-datang tunas, iya kan? Nah, maka dari itu hormon auksin ini itu ada pada meristem apikal. Nah, seperti apa misalnya nih pada ujung bakar atau ujung batang maksudnya, atau pada tunas, lalu pada daun muda dan ada kuncup bunga. Nah, di sini ada beberapa jenis auksin. Ada auksin A dan ada auksin B. Nah, auksin A ini sama dengan si B, cuma yang perbedaan adalah konsentrasi airnya. Di mana konsentrasi auksin A itu lebih banyak 1 mol dibandingkan si auksin B. Nah, jadi di sini hormon auksin itu seperti aku bilang tadi, dia itu mempengaruhi pada berbagai jenis tanaman, mulai dari akar, batang, lalu juga ada daun dan ada buah bunga ya. Nah, seperti ini. Nah, ini termasuk tumbuhan setek, yaitu pada tumbuhan Manihot utilissima atau ubi kayu. Nah, di sini ini tumbuhan setek kan. Nah, kita cabut. Nah, ini ada akarnya kan. Nah, ini yang mempengaruhi adalah auksinnya. Nah, di sini seandainya nggak mungkin kan kita tunjukkan terus tiba-tiba nggak ada akar. Nah, jadi yang bekerja ini adalah hormon auksinnya. Lalu bagaimana tumbuhan yang nggak ada setek? Nah, kita bisa menyuntikkan bagian IAA tadi, itu ada asam etanol tadi, ke bagian ujungnya sehingga tumbuhlah tunas. Nah, itu dia bagaimana pengaruh auksin terhadap akar. Nah,
yang kedua yaitu pada si batang. Nah, tadi pada si akar kan, lalu pada si batang. Nah, pengaruh auksin pada batang itu seperti apa sih? Nah, teman-teman pernah melihat nggak kalau salah satu misalnya terkena salah satu cahaya, maka tumbuhan itu membelokkan. Nah, ini disebut dengan gerakan fototropisme. Nah, kenapa sih kalau tempat lebih gelap itu tumbuhannya itu lebih cepat tingginya daripada tumbuhan yang memiliki cahaya yang sedikit atau cahaya yang lebih terang? Nah, hal ini disebabkan adanya perbedaan konsentrasi si auksin. Nah, di sini pada keadaan gelap dan membelok ke arah cahaya itu konsentrasi auksinnya lebih tinggi daripada di tempat yang terang. Nah, mungkin teman-teman pernah ngelakuin pada tanaman kacang padi ya kan, dimasukin dalam kotak terus beberapa hari kemudian dia membelok, cileba deh keluar dari kotak, iya kan? Karena itu tuh beberapa hari yang lalu itu aku ngelakuin di laboratorium. Nah, lalu yang bagaimana pada si daun? Nah, di sini si auksin bekerjasama dengan gas etilen sehingga gugurlah daun. Nah, itu terjadi pada daerah absisi. Nah, seperti ini. Nah, ini ada tumbuhan aku. Nah, di sini ada daun yang gugur kan, lepas dari batangnya kan. Nah, ini disebabkan oleh hormon auksin dan ada etilen. Nah, di sini dia akan melepaskan pada daerah absisinya, yaitu daerah batang dengan daerah pangkal si ketiak daun. Nah, itu dia pada daun. Lalu bagaimana pada buah? Nah, di sini kalau pada si buah, teman-teman pernah istilah dengar buah tanpa biji enggak? Nah, itu dia membantu. Auksin ini akan memberikan respon sehingga tanpa adanya penyerbukan buah pun tetap jadi. Nah, hal ini diistilahkan dengan istilah partenokarpi. Mungkin rekayasa genetika itu lebih baik dan lebih berkembang kan, seperti buah anggur tanpa biji atau buah semangka tanpa biji. Ayo, iya kan? Nah, besok-besok nih kalau semakin zaman maju, pada tahu ada jeruk tanpa biji, iya enggak kan? Nah, jadi makannya langsung telan aja. Nah, itu dia bagaimana pertumbuhan si auksin sangat mempengaruhi pada suatu tumbuhan. Lalu yang selain auksin, ada yang kedua itu ada hormon sitokinin. Nah, teman-teman pernah istilah sinar sitokinesis? Ya, istilah sama saja kan? Nah, ini merupakan sitokinesis artinya pembelahan sel. Maka, hormon sitokinin adalah tugasnya untuk pembelahan sel. Nah, maksudnya di sini seperti apa? Misalnya, mendorong pendiferensiasi akar, mendorong pertumbuhan akar, perbungaan, lalu ada perkuncupan, lalu pembelahan sel, sehingga tumbuhan itu dapat beraktivitas sebagaimana dengan mestinya. Nah, sesuai dengan umur, ya kan? Nah, yang kedua, yang ketiga ada gas etilen. Nah, seperti ini nih. Ini ada buah alpukat kan. Nah, buah alpukat ini jarang kan orang yang bisa langsung dimakan atau langsung dari masak dari buahnya. Nah, ini hormon yang membantu untuk memasaknya. Misalnya ini ada kresek. Nah, kita masukin. Nah, kita bungkus rapat-rapat, lalu kita letakkan didiamkan suatu tempat. Nah, di sini akan bekerja sehingga beberapa hari kemudian gas ini pada alpukat ini masak. Nah, yang masaknya itu dibantu oleh si gas etilen gitu. Nah, selain dari alpukat, biasanya itu pedagang ada pepaya, ya kan, ada pisang dan berbagai buah lainnya. Nah, di sini fungsinya untuk membantu proses pemasakan lebih cepat. Nah, lalu yang keempat itu ada namanya asam taumalin. Nah, biasanya tumbuhan itu ada kalau kita catok dia luka kan, dan tiba-tiba seminggu yang lalu minggu lalu tiba-tiba minggu depan kita lihat itu udah perbaikan, udah tutup aja. Nah, penutupannya ini atau Hansaplasnya itu disebut dengan asam taumalin. Nah, itu dia hormon yang keempat yang mempengaruhi pada suatu tumbuhan. Nah, lalu yang kelima yang biasa kita kenal yaitu ada giberellin. Nah, giberellin ini ditemukan oleh Eiichi Kuroshima pada tahun 1926. Nah, di mana ini ditemukan pada jamur Gibberella fujikurae. Nah, di sini tumbuhan padi yang berserang jamur memperlihatkan gejala perkembangan abnormal. Nah, di sini kita teteskan hormon giberellin pada tanaman yang kerdil. Nah, tiba-tiba dia itu lebih subur. Tapi kalau seandainya tumbuhan normal kita tetesi dengan giberellin ini, dia nggak akan tumbuh, jadi nggak akan respon. Nah, jadi hormon giberellin ini sangat penting bagi tanaman-tanaman yang kerdil seperti
dari yang dilakukan oleh si Eiichi Kurosawa tadi. Nah, itu dia penjelasan aku mengenai hormon-hormon yang mempengaruhi pertumbuhan. Banyak banget kan, ada selain oksin, ada sitokinin, giberelin, ada saptomalin, gas etilen, dan lain-lainnya. Jadi sebenarnya banyak ya, cuman yang kita bahas yang utama-utama saja. Nah, semoga apa yang aku sampaikan itu bermanfaat bagi teman-teman semua. Mungkin cahayanya kurang bagus banget ya, aku minta maaf. Semoga lebih baik lah ke depannya ya kan. Oke guys, ditunggu video selanjutnya. Bye.